شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita sebelumnya dari materi Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bab tentang hadi Nabi SAW fil jima', petunjuk Nabi SAW dalam perkara jima', hubungan intim. Pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan yang ketujuh, ya. Wallahu a'lam, semoga bisa kita jadikan pertemuan terakhir untuk bab ini. Kalau enggak ya qadar lama syafa'al, mungkin butuh pertemuan ke-8 insyaallah. Sebagaimana telah kita lalui pertemuan sebelumnya dari bab tentang hubungan intim, faedah dari hubungan intim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk menyampaikan al-haq, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 3 manfaat utama dari hubungan intim. Kemudian efek samping bagi orang-orang yang meninggalkan hubungan intim. Juga kemudian manfaat hubungan intim dari sisi agama. Dan juga telah kita lalui pula hubungan intim dianjurkan untuk memilih pasangannya, sudah kita bahas. Apakah lebih utama perawan, bikr, atau thayyib, janda, sudah kita lalui, dan masing-masing keutamaannya. Juga kita telah bahas wanita dinikahi karena beberapa hal. 4 hal yang paling utama, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Juga ada sebenarnya hal-hal yang lain. 4 hal ini sudah kita sebutkan adalah termasuk 4 yang paling banyak manusia memilih untuk menikahi kaum wanita. Begitu pula telah kita lalui tentang hukumnya foreplay. Bagaimana foreplay menurut Islam, menurut kedokteran Arab klasik. Ulama khilaf, apakah ini masuk sunnah, dan ada yang mengatakan tidak masuk sunnah. Yang mengatakan masuk sunnah diantaranya Imam Nawawi, juga Ibnu Qayyim rahimahullah, juga As-San'ani, juga Ibnul Hajj, dan yang selainnya. Dan adapun dalil yang lainnya, dalil yang menunjukkan dalil ghairu sarih, dalil yang tidak sarih, bahwasanya hubungan intim itu dianjurkan dengan sebelumnya dilakukan foreplay. Ya. Ini dalil-dalil, banyak dalil yang ghairu sarih, yang tidak terang-terangan. Dan syariat tentunya menginginkan kebaikan, karena tanpa adanya foreplay banyak didapati efek samping seperti perlecetan, perlukaan, kemudian hati yang belum terkondisi dan lain sebagainya. Maka syariat tentunya menginginkan kebaikan. Kemudian kita masuk, juga kita lalui sebelumnya hubungan intim. Untuk lakukan hubungan intim berikutnya diperlukan mandi. Ya, kadang juga Nabi mendatangi istri-istrinya, 9 istrinya dengan sekali mandi. Kadang Nabi SAW setiap satu istri 1 kali mandi. Dalam satu malam 9 istri didatangi oleh Nabi SAW. Dan bab yang berikutnya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wa anfa'ul jima'. Kita akan membahas kapan jima yang paling direkomendasi. Kapan hubungan intim yang paling baik. Ya, waktu-waktunya yang paling baik. Kemudian akan kita bahas subhanallah sampai posisinya. Posisi yang dianjurkan dan posisi yang diharamkan. Ini dibahas. Dan ulama tidak akan membiarkan perkara, ya, sedetail apapun dibiarkan begitu saja. Tapi mereka lakukan. Baik. Dan
Pada pertemuan kali ini kita akan bahas anfa'ul jima', jima' yang paling manfaat, jima' yang paling bermanfaat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ma hasala ba'dal hadam. Ya, yang bermanfaat di antaranya adalah kapan jima' dilakukan, yaitu setelah metabolisme selesai. Setelah makan jangan langsung jima', atau jangan jima' ketika perut kosong. Tetapi apa? Tetapi jima' dilakukan setelah ba'dal hadam, setelah metabolisme selesai. Ya, makanya makan malam yang paling bagus kalau ingin melakukan jima' di malam hari, hubungan intim di malam hari, makan malam. Datang dalam riwayat sahabat makan sebelum maghrib. Ya, atau juga bisa diartikan makan malam itu antara maghrib dan isya. Dan kebiasaan mereka setelah isya, ya, ndak olahraga, ndak kuliner, ndak ngopi juga, ndak aktivitas ngerumpi juga, tapi apa? Istirahat, tidur. Nah, itu fitrahnya. Kalau kebiasaan manusia setelah makan malam dia begadang. Apalagi lihat istri-istri antum, me time pakai IG. Ya, tidur jam 12 malam. Walaupun dia mau pakai resep glowing di wajahnya, akan banyak sel-sel yang akan mati. Kenapa? Waktunya istirahat dipakai untuk begadang, itu setiap hari. Demikian rahmatullah jami'an, kebiasaan setelah isya istirahat di awal malam. Adapun hubungan intim, ya, dilakukan tentunya apa? Ima dilakukan jika setiap hari, dilakukan di waktu-waktu yang tidak banyak menyita dia menjadi begadang. Wa 'inda i'tidalil badan fi harrihi wa burdihi. Dan hubungan intim yang baik adalah ketika kondisi badan itu di tengah-tengah. Gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Ya, gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Wa yabusati wa rudubadih. Dan dia nggak terlalu kering, juga nggak terlalu lembab, di tengah-tengah. Ya, itu yang paling baik. Wa khalaihi wa imtilaihi. Juga dalam keadaan perut tidak terlalu kenyang dan perut tidak terlalu kosong. Nah, makanya apa? Khairul amri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah di tengah. Sebaik-baik perkara itu di tengah. Nah, dalam segala hal, perkara agama, perkara dunia. Naam. Wa dararuhu 'inda imtila'il badan ashalu wa aqal min dararihi 'inda khuluwihi. Dan bahaya ketika dirasakan hubungan intim di waktu kenyang dan hubungan intim ketika perut kosong, bahayanya lebih banyak ketika hubungan intim perut kosong dibanding bahayanya hubungan intim dalam keadaan perut kenyang. Yang paling bagus di tengah-tengah, nggak terlalu kenyang, nggak terlalu kosong. Nah, dan bahayanya lebih mending ketika perut kenyang, bahayanya lebih mending daripada perut kosong. Kenapa demikian? Karena jika dalam keadaan dia hubungan intim dan perut dia kosong, sedangkan hubungan intim itu apa? Mengeluarkan madah zaidah minal batan, madah zaidah minal jism. Hubungan intim sedang apa? Proses ekskresi. Mengeluarkan apa? Tenaga. Setelah hubungan intim keringat keluar. Ketika hubungan intim mani juga keluar, sperma keluar. Oleh karena itu, ketika perut kosong, ya, betul-betul kosong, maka apa yang terjadi? Tubuh sudah dalam keadaan lemah, kemudian masih dibuang tenaganya. Masih ada unsur yang dibuang. Makanya kenyang, hubungan intim dalam kondisi kenyang itu lebih mending, ya, bahayanya dibanding ketika perut kosong. Wa kadzalika dararuhu 'inda kathrati rutubatih aqal min 'inda yabusatih. Begitu pula hubungan intim ketika kelembapan yang ada pada dia itu lebih banyak, maka bahayanya lebih sedikit dibanding orang dalam keadaan kering, dalam keadaan kurus. Nah, ilmiahnya apa? Seperti penjelasan sebelumnya.
Wa inda hararati aqal minhu inda burudati. Begitu pula hubungan intim dalam keadaan tubuh panas itu bahayanya lebih mending daripada dalam keadaan tubuh dingin. Sekali lagi, hubungan intim yang paling baik, tubuh nggak terlalu panas, tubuh nggak terlalu dingin. Dia di tengah-tengah. Ketika sudah terlanjur tubuhnya panas, syahwatnya meningkat, dia ingin hubungan intim, itu bahayanya lebih mending daripada tubuh dia dingin. Sudah tubuhnya dingin, kurang panas, ngeluarin keringat, ngeluarin sperma lagi. Berarti apa? Semakin banyak kekeringan yang ada pada tubuh dia. Itu subhanallah, coba. Teori panas dingin kalau kita praktekkan masuk dari mana-mana. Kemudian, wa inna ma yanbaghi an yujami'a idza ishtaddat syahwah. Dan hubungan intim yang paling baik dilakukan kapan? Yaitu dilakukan ketika syahwat sedang memuncak-muncaknya. Gak ada apa? Takalluf. Gak memaksakan diri. Dalam keadaan lelah, ya dia memaksakan diri untuk hubungan intim. Nah ini gak bagus. Makanya hubungan intim dilakukan kapan? Ketika syahwat itu betul-betul naik. Itu paling sempurna. Wa hasala intisyaru tam alladhi laisa an takallufin. Dan hubungan intim dilakukan ketika kapan? Ketika panas syahwat itu merata. Dari ujung rambut sampai ujung kuku itu syahwat naik. Ya. Maka ini hubungan intim tanpa apa? Tanpa takalluf. Tanpa memaksakan diri. Kalau sedang enggak mood, ya. Kalau wanita enggak mood, tetap didatangi sama istri, enggak mengapa. Ya. Tapi kalau laki-laki enggak mood, gimana mau datangi istrinya? Sedangkan laki-laki butuh apa? Tegangan tinggi. Nah, kalau wanita mood gak mood memang siap didatangi. Oleh karena itu, kenapa wanita ini bisa diantaranya ada syariat poligami? Karena wanita siap kondisinya apapun. Ya, nggak ada poliandri. Syariat dalam Islam poliandri, yang ada poligami. Ya, oleh karena itu rahimakumullah, hubungan intim dengan cara seperti ini apa? Ghairu takalluf, laisa an takallufin. Tidak ada apa? Unsur pemaksaan diri. Harus menguatkan dulu, minum obat dulu, ya, kemudian senam kegel dulu, ya, sebelum hubungan intim. Alhasil mengkondisikan dirinya butuh takalluf, butuh apa? Untuk mengeluarkan tenaga banyak, untuk persiapan dirinya. Wala fikrin fi surah, tanpa ketika hubungan intim apa? Membayang-bayangkan, mendatangi istrinya, ya istilahnya kalau katanya bahasa orang awam nggak gum ini, ya. Nggak gum, nggak bisa berdiri, sehingga dia harus membayangkan dulu, membayangkan macam-macam untuk bisa mendatangi istrinya. Ini namanya takalluf, ya. Naudzubillah, pernah kita dapati kisah seorang wanita, seorang istri sangat muda belia, umurnya sekitar 22 tahun, tapi suaminya nggak pernah bisa melayani istrinya. Padahal wanita ini subhanallah cantiknya, masya Allah, cantik banget. Tapi laki-laki untuk mendatangi istrinya, permisi ya, akramakumullah, ini kisah nyata yang langsung ini telepon wanita ini. Untuk mendatangi istrinya, laki-laki ini harus apa yang dia lakukan? Harus melihat film porno. Alhamdulillah. Melihat film porno baru bisa mendatangi istrinya. Menunjukkan apa? Laki-laki ini sudah candu sama film porno. Pengakuan istrinya, setiap naik kendaraan, kalau ada wanita lewat di depannya, dia paling gak bisa melempar matanya, membuang matanya. Diikuti semua wanita yang ada di hadapannya. Padahal wanita itu gak secantik istrinya. Kenapa? Imannya dia hancur. Karena imannya rusak, hatinya rusak, bahkan kekuatan ini pun dia gak bisa datang. Subhanallah. Orang hendak kufur nikmat. Nah, kemudian wala nadharin mutatabi', tanpa harus melihat, mengulang pandangan-pandangan untuk menaikkan syahwat dia. Makanya ketika memuncak syahwat langsung datangi istri. Ya. Tapi kalau lagi loyo, ya, enggak perlu memaksakan diri. Enggak perlu memaksakan diri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa la yanbaghi an yastad'iya syahwatal jima' wa yatakallafuha wa yahmilu nafsahu 'alayha wal yubadir ilaih
idza hajat bihi kathratul mani washtaddat shabaquhu. Kata beliau berikutnya, seyogyanya jikalau ada ingin mendatangi hubungan intim, ya, maka dia jangan memaksakan diri jika kondisi syahwat sedang nggak naik. Nggak perlu dia memikul beban, memaksakan diri dia untuk mendatangi istri jika syahwat dia nggak datang. Jika syahwat dia tidak datang. Kemudian wal yubadir ilaih, kecuali jikalau dia sudah merasakan syahwat dalam kondisi memuncak, ya, yubadir ilaih, yaitu hendaknya datang dia untuk melakukan hubungan intim. Idza hajat bihi kathratul mani, kalau mani sudah numpuk, ya, biasanya kalau mani sudah numpuk otomatis syahwat naik, otak sudah panas, ya, maka dia ingin hubungan intim. Kalau sudah seperti ini, cepat datangi istri, ya. Makanya Nabi SAW pernah ketika duduk bersama para sahabatnya menyampaikan hadis di masjid, Nabi melihat ada wanita yang lewat di luar masjid, dan Nabi langsung keluar dari majelis, langsung mendatangi istrinya, hubungan intim dengan istrinya, dan kamarnya Masjid Nabawi dengan kamar istrinya dekat. Kemudian Nabi datang lagi ke dalam majelis, yang mana para sahabat tetap menunggu, sudah dalam keadaan rambutnya Nabi basah, bekas mandi janabah. Artinya apa? Ketika sedang memuncak, Nabi langsung mendatangi istrinya. Makanya kata Syekh Albani, ya, seseorang yang paling baik adalah ketika mendapatkan pekerjaan di kampungnya, gak jauh-jauh, ya. Ketika mendapat kerjaan, jangan sampai pisah dari istrinya. Kenapa? Ketika istada'a ilaihi hajah, kalau lagi butuh, naik-naiknya syahwat, cepat-cepat dia mendatangi istrinya. Itu diantara hikmahnya, ya, diantara hikmahnya. Makanya kalau orang merantau, resikonya banyak, ya. Orang merantau resikonya banyak. Dia nggak bisa hubungan intim, khawatir kalau ada fitnah, dia nggak ada pelampiasan untuk membuang pikiran-pikiran kotor karena fitnah yang ada di kepala dia. Kemudian wal yahdhar lanjut Ibnu Qayyim rahimahullah, wal yahdhar jima' al-ajuz was-saghirah allati la yuta'u mithluha. Hati-hati untuk mendatangi istri hubungan intim yang istrinya itu sangat tua, udah tua. Istri tua di atas 50 tahun, atau menikahi wanita yang masih kecil sekali, masih kanak-kanak. Nah, yang demikian apa? Tidak bisa melampiaskan syahwat dengan sempurna. Nah, dan bisa menyebabkan mani gak keluar semua. Padahal mani sedang memuncak-muncaknya, sedang penuh, sehingga akan menimbulkan masalah kesehatan dia. Kemudian wallati la syahwalaha, jangan mendatangi atau berhubungan intim dengan istri yang frigid, istri yang dingin. Hubungan intim, coba bayangkan, sampai terjadi kejadian di Arab, seorang bapak cerita, suaminya mendatangi istrinya nggak punya syahwah, nggak berdandan, ya, nggak ada permainan, istrinya dingin. Yang ajibnya, istrinya sambil lihat HP, suaminya mendatangi istrinya. Wah, ini subhanallah. Nah, hubungan intim sama orang yang cuek, ini juga demikian, nggak direkomendasi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian wal maridah, jangan mendatangi istri yang sedang sakit. Kalau istri sedang sakit, tentunya layanannya dia berkurang, tidak maksimal, sedangkan kondisi suami menggebu-gebu. Kemudian wal qabihatil mandhar, istri yang enggak enak dipandang, ya, karena penampilannya enggak mau berdandan, rambut kusut dan lain sebagainya. Wal baghidah, jangan mendatangi istri dalam keadaan apa? Istri ini sedang dibenci. Nah, atau suami ini enggak suka sama istrinya, baghidah. Juga istrinya suka marah sama suaminya.
Akhirnya apa? Akhirnya tidak maksimal keluarnya mani, sperma. Fawat'u haula'i yuhinul quwwah. Maka mendatangi istri-istri semacam ini itu melemahkan kekuatan keperkasaan laki-laki. Wa yudhifu al-jima' bil khasiyah, dan menurunkan kualitas jima secara khusus. Wa ghalidha man qala min al-atibba. Berikutnya dibahas oleh Ibnu Qayyim, dan salahlah dari kalangan para ahli kedokteran yang mengatakan hubungan intim inna jima'at tayyib anfa min jima'il bikr wa ahfadhu lis-sihha wa hadha min al-qiyas al-fasid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, salah para dokter yang mengatakan sesungguhnya hubungan intim dengan janda itu lebih bermanfaat daripada hubungan intim dengan perawan dan lebih menjaga kesehatan. Kata Ibnu Qayyim, ini kias fasid, kias yang tidak benar, ya, kias yang tidak benar. Rahimahullah, perlu disadari, terkadang ada seseorang lebih mengutamakan janda dari emosional mereka. Beda antara janda yang ditinggal mati sama janda yang dicerai hidup. Ya, janda yang ditinggal mati bisa jadi janda ini lebih cinta dengan suaminya yang dulu yang meninggal. Tapi kalau janda cerai hidup, dia sangat benci dengan mantan suaminya, sehingga dia bisa jadi lebih setia dengan suaminya yang sekarang. Adapun janda yang ditinggal mati suaminya, ketika nikah dengan laki-laki sekarang, dia masih terngiang-ngiang dengan suaminya yang sudah meninggal, yang lebih baik. Contohnya apa? Kisahnya Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah ditinggal oleh Abu Salamah, Ummu Salamah sempat berucap, saya tidak akan menikah dengan laki-laki manapun. Karena Ummu Salamah melihat apa? Abu Salamah laki-laki yang baik. Hubungannya dengan istrinya sangat baik, muamalahnya lemah lembut, rajin ibadah. Sampai Ummu Salamah gak mau dinikahin laki-laki lain, kecuali dengan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ya, subhanallah, ternyata niatnya Ummu Salamah ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian rahimakumullah, dan ini terjadi. Nah, adapun Ibnu Qayyim mengatakan ini kias fasid, ya, di antaranya dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah. Ya, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, alaikum bil abkar fa innahuna a'dzabu afwahan. Hendaknya kalian menikahi perawan karena bibir mereka itu sangat segar. Sangat segar bibir mereka. Ini enggak mutlak juga, ada bibir janda yang segar juga ada. Nah, barakallahu fikum. Rahimakumullah jami'an. Berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hatta rubbama hadzara minhu ba'dhum wa huwa mukhalif lima alaihi uqala'un nas. Nah, walama ittafaqat alaihi at-tabi'ah wasyari'ah. Yang mana tabiat dan syariat seseorang itu pengennya apa? Pengennya perawan, pengennya menikahi bikr, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi bikr hanya satu, yaitu Aisyah saja radhiyallahu anha. Adapun yang lainnya Rasulullah menikahi janda. Dan wanita pertama kali pilihan Rasulullah juga janda, Khadijah. Nah, Khadijah. Jadi apa? Jadi enggak mutlak menikah itu kalau pertama harus menikahi perawan. Enggak juga. Rasulullah yang pertama janda, berikutnya Aisyah perawan. Begitu pula Jabir bin Abdullah, ketika ditanya Rasulullah, kenapa kamu enggak menikahi perawan? Jabir memilih janda. Kenapa demikian? Karena untuk maslahat. Jabir punya adik-adik perempuan banyak. Nanti kalau nikah sama perawan, umurnya istrinya Jabir sama umurnya adiknya sama, khawatir ada masalah. Jadi Jabir lebih memilih janda. Nah, kenapa? Memang di antaranya janda keutamanya banyak. Pertama, dia lebih dewasa. Ya, kedua, dia nggak pingin perceraian dia terulang lagi. Jadi apa? Jadi lebih setia. Bangun dari tidur sudah ada minuman yang siap dihidangkan. Bangun dari tidur mau mandi janabah sudah disiapin anduk.
Nah, dan dia lebih pintar juga di atas ranjang. Jadi apa? Enggak mutlak perawan itu lebih baik. Enggak mutlak. Ya. Maka ada pertimbangan juga tentunya. Nah, di antaranya ada perawan yang perawan masih kanak-kanak, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngambek, ya, enggak tahu ngerawat anak. Ya, ini bukan satu orang, dua orang, banyak. Ya, banyak. Barakallahu fikum. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi jima'il bikr min al-khasiyah wa kamal ta'alluq bainaha wa baina mujami'iha. Ini disebutkan jimaknya seseorang dengan perawan terkhusus itu menunjukkan apa? Kesempurnaan ta'alluq. Ikatan hati lebih kuat. Kenapa? Karena enggak ada laki-laki lain sebelum wanita ini. Ya. Karena enggak ada laki-laki lain sebelum perawan ini. Ya. Itu dulu, zaman sekarang wanita pada pacaran. Nah, sedikit sekali kecuali yang Allah jaga, anak-anak perempuan yang Allah jaga, tarbiyah dari bapak-bapaknya yang masya Allah sempurna. Ya, zaman sekarang, naudzubillah, wanita banyak yang pacaran, naudzubillah. Ya, kampus di salah satu Jawa Timur, kesaksian satu teman kita nyaksikan ketika sedot septic tank penuh dengan kondom, permisi. Ini kampus. Ya. Bapaknya nyekolahkan anaknya zina. Nah, barakallahu fikum, maka enggak jadi jaminan pula. Enggak bisa jadi jaminan. Nah, ada jenis istri-istri yang sangat setia dengan suaminya. Sampai si istri ini bilang kepada suaminya, "Aku sudah ke salon. Kamu seneng enggak dengan rambutku?" Coba. Itu kan perhatian istri. Dia pingin dipuji sama suaminya. Dia enggak mau di hatinya ada laki-laki lain. Nah, menurutmu aku cantik enggak? Itu nunggu dipuji antum. Ya. Kemudian masakanku gimana? Dia ingin dihargai, menunjukkan apa? Dia itu setia sama antum. Ya, dia sangat setia. Dan ini bukan hanya pada perawan, pada janda pun juga didapati seperti ini. Syahidnya kedewasaan. Mau perawannya, mau jandanya. Wamtilai qalbiha min mahabbatih. Ya. Dan penuhnya cinta dia kepada suaminya. Kalau apa? Pada wanita yang tidak pernah bersuami. Ya, pada kaum wanita yang nggak pernah bersuami. Itu apa? Penuh cintanya kepada suaminya. Karena sebelumnya dia nggak ada athar-athar mantan laki-laki yang sama dengan dia. Maka dia sangat setia sekali. Nah, ini Ibnu Qayyim membahas juga dari sisi psikolog. Ya. Psikolognya gimana, psikisnya seorang wanita yang perawan kenapa lebih baik dari sisi syariat, di antaranya ini. Di antaranya ini pula. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, wa adamu taqsimi hawaha bainahu wa baina ghairihi. Dan menunjukkan wanita yang perawan itu cintanya belum terbagi. Enggak pernah merasain laki-laki. Enggak pernah merasakan laki-laki. Sekali lagi ini bukan mutlak. Terkadang ada janda sudah pernah menikah, walaupun berapa kali nikah, tapi dia pinter move on, melupakan semua mantan-mantannya. Ya, dia nggak mau mantannya ada di pikiran dia. Ada yang seperti ini. Nah, dia ingin keluarganya hidup betul-betul move on, keluarga yang baru. Nah, maka sekali lagi bukan perkara yang mutlak, kembali kepada individu. Kemudian wa ma laisa lithayyib, dan hal ini didapati pada bikr banyaknya, pada bikr. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Jabir, "Halla tazawwajta bikran?" Kenapa kamu enggak menikahi perawan? Ya, alasannya Jabir tadi itu apa? Mempunyai adik-adik perempuan, adik-adik yang masih kecil. Khawatir ada masalah pertengkaran antara istri Jabir dan adik-adiknya. Wa qad ja'ala Allah subhanahu min kamali nisa'i ahlil jannah min huril 'ain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wanita-wanita surga itu sempurna. Ya, dari huril 'ain, dari para bidadari, annahunna lam yadmithunna ahadun qabla man ju'ilna lahu min ahlil jannah. Yang mana nanti bidadari-bidadari penghuni surga ini itu enggak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan." Fihinna qasiratut tarf. Ya.
lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Di sini menunjukkan apa? Bahwasanya mereka itu nggak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Dan bidadari nanti ini di atas ranjang yang selimutnya dari sutra. Masya Allah, sutra kan transparan. Nanti bidadari antum sudah nunggu antum di atas ranjang. Masing-masing kita, semoga dikabulkan Allah, ya. Masing-masing kita dapat 2 bidadari. Asyik kan? Orang yang mati syahid 72 atau 73 bidadari. Nah, Masya Allah. Wah, ini keutamaannya. Dan apa? Mata mereka itu terjaga. Mata mereka terjaga. Yang mana mereka ini gak pernah merasakan jima para bidadari, kecuali dengan para penghuni surga. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Adzan dulu. Baik. Rahimani wa rahimakumullah. Sebelum hubungan intim, ya. Sebelumnya sudah kita lalui tentang muda'abah, yaitu bermain-main dengan istrinya. Kemudian disebutkan dalam riwayat dalam kitab Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatu al-Mushtaqin, disebutkan di situ Ibnu Qayyim bahwasanya Muhammad bin Munkadir pernah dia berdoa di dalam sholatnya. Berdoa di dalam sholatnya. Apa doanya? Allahumma qawwili dzakari fa innahu fihi salahan. Ya. Doa beliau Muhammad bin Munkadir, coba ketika sholat doanya seperti ini coba. Nah, ya Allah, kuatkanlah aku, kuatkanlah alat vitalku, karena sesungguhnya padanya itu manfaat, yaitu untuk dia dan istrinya. Nah, ada yang sudah hafal? Nah, Allahumma qawwili dzakari fa innahu fihi salahan.
Nah, teman, ini bukan berarti dari sunnah, tapi doa umum. Doa umum yang datang dari ulama salaf. Nah, dan jangan lupa setiap sebelum hubungan intim untuk membaca doa hubungan intim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jangan sampai keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, keliru lagi. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, maka doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Kemudian kata Rasulullah, setelah membaca doa ini, Rasulullah menyebutkan keutamaannya membaca doa ini. Apa? Fa innahu in yuqaddir bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Barang siapa baca doa ini dan kemudian Allah takdirkan dia punya anak, mereka berdua punya anak, maka setan setelahnya enggak akan membahayakan dia, anak tersebut. Para ulama menjelaskan, apa maksudnya setan enggak membahayakan anak tersebut? Kalau kita hubungan intim baca doa ini, di antaranya apa? Ada yang mentakwilkan yaitu setan enggak akan menyesatkan dia masuk ke dalam kekufuran untuk tidak murtad, ya. Atau setan tidak akan membuat dia menjadi orang sesat. Oh, ini keutamaannya. Sebelum hubungan intim baca doa ini, ya. Dan para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah menyebutkan, kalau kalian lupa baca doa ini, maka setan ikut mendatangi istri kalian. Suaminya mendatangi, setan juga mendatangi, merasakan nikmatnya hubungan intim. Ya. Kalau lupa gimana? Apakah ada doanya? Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Memangnya makan? Nah, enggak ada anjurannya, enggak ada bimbingannya. Demikian rahimakumullah. Kemudian lanjut Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, pernah Aisyah waqalat Aisyah, dan pernah Aisyah berkata kepada Nabi. Aisyah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law mararta bi syajaratin qad urti'a fiha?" Kata Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurut pendapatmu seandainya kamu melewati yaitu pepohonan qad urti'a fiha, yaitu yang pohon ini apa? Ada kayu-kayunya. Kemudian sudah besar pohon ini. Kemudian cabang-cabangnya sudah banyak, daun-daun sudah banyak. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Kalau kau melewati pohon seperti ini, dan di sana ada pohon yang pohonnya ini belum punya cabang yang banyak. Wa syajaratin lam yurta' fiha. Fa fi ayyihima kunta turti'u ba'ira. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau kamu melihat perbandingan ini, pohon yang sudah banyak daunnya dengan pohon yang belum bercabang, maka menurut kamu mau pilih yang mana? Mau mengikatkan onta kamu di mana wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, "Fillati lam yurta fiha." Aku akan meletakkan ontaku di pohon yang belum banyak cabangnya, yang belum bercabang. Artinya apa? Maksudnya di sini Rasulullah akan memilih apa maksudnya? Perawan. Pinter coba gaya bahasanya Aisyah. Rasulullah tahu jawabnya kemana? Untuk menyenangkan Aisyah. Nah, dan subhanallah, dan memang demikian. Rasulullah itu paling cinta kepada Aisyah. Dari semua istrinya, Rasulullah pilih Aisyah. Walaupun ada Sofiyah, Rasulullah pilih Aisyah. Sofiyah kecantikannya menyaingi Aisyah. Nah, tapi Rasulullah tetap suka dengan Aisyah. Nah, juga ada istri yang enggak terlalu cantik, radhiyallahu anha, seperti Saudah bintu Zam'ah. Kulitnya agak gelap. Ya, ada istri-istri lainnya. Dari semua istrinya ini Rasulullah pilih Aisyah. Sampai ketika meninggalnya Rasulullah, air ludah Aisyah masuk ke bibirnya Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah minta siwak,
kemudian dikunyahkan oleh bibirnya, giginya Aisyah, kemudian dikasih kepada Rasulullah. Terakhir yang masuk ke bibirnya Nabi ada air ludahnya Aisyah. Dan Rasulullah harusnya bermalam dengan istri yang lainnya, tapi Rasulullah minta izin agar malam itu ada di pangkuan Aisyah. Sampai Rasulullah meninggal di dada Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Walaupun poligami, yang namanya adil dalam perkara hati nggak bisa. Rasulullah aja nggak adil. Rasulullah lebih condong kepada Aisyah. Nah, itu fitrah. Dan hatinya manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ngatur, Allah yang membolak-balikkan. Maka kalau namanya adil hati itu mustahil. Ya, adil kalau dalam perkara nikah yang dimaukan bukan hati, tapi apa? Pakaian, kemudian apa? Tempat tinggal, kemudian waktu berbagi, kemudian nafkah. Ini 4 hal ini yang dituntut adil. Kalau nggak adil, sebagaimana disebutkan, nanti baru bahunya miring. Ya, bahunya miring. Ditanyai ketika di yaumul qiyamah, loh, bahu kamu kok miring? Kenapa? Iya, aku nikah siri, aku nggak bisa adil. Wah, ketahuan ini nikah siri nggak adil nih, bahunya miring. Nah, rahimahullah demikian. Kemudian wajima'ul mar'ah al-mahbuba fi nafsi yaqillu id'afuhu lil badan ma'a kathrati istifraghi al-mani. Ini keutamanya. Ya, dan mendatangi istri yang dicintainya, mar'ah mahbubah, wanita yang dicintainya, itu apa? Dalam hati dia itu untuk meminimalisir lemahnya badan. Karena kalau kita mendatangi istri yang kita cintai, badan kita semakin kuat. Padahal permisi, sperma dibuang, keringat dikeluarin, tenaga dibakar, ya. Tapi apa? Badan dia semakin kuat. Beda tadi dengan yang disebutkan Ibnu Qayyim, mendatangi istri sudah tua, istri masih kanak-kanak, istri sakit-sakitan, istri frigid, dingin. Ini nggak direkomendasi. Nah, ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wajima'ul baghidha yuhillu al-badan. Sedangkan hubungan intim dengan wanita yang dia benci itu apa? Membikin badan itu lemah. Ya. Wa yuhinul quwwa ma'a qillati istifraghihi. Dan dia melemahkan kekuatan pada permisi mendatangi berhubungan intim dengan wanita yang tua, wanita yang masih kanak-kanak, wanita yang dia benci, permisi, sperma yang keluar gak akan banyak, sedikit. Dengan sperma yang sedikit, justru tubuh dia semakin lemah. Coba pembahasan Ibnu Qayyim. Sebaliknya, ketika mendatangi wanita yang dicintai, marghubah, mahbubah, apa? Maka sperma yang keluar banyak, tapi badan dia enteng, plong, dan dia seger, kekuatannya muncul. Ya, endorfinnya keluar. Makanya kalau wanita hubungan intim dengan laki-laki, biasanya kaum pria habis hubungan intim udah langsung tepar. Kenapa? Sudah banyak tenaga yang keluar, plus apa? Endorfin dia banyak yang keluar saat itu dia sedang nge-fly. Kenapa? Kebanyakan endorfin keluar. Ya, beda hubungan intim dengan orang yang bikin spermanya nggak keluar, endorfinnya nggak banyak keluar. Akhirnya apa? Tidur penasaran, nggak puas. Nah, barakallahu fikum. Itu rahimakumullah. Dan demikian di antara manfaatnya dengan hubungan intim yang memuaskan. Ya, selain kesehatan dia membaik, seperti disebutkan kedokteran modern, orang yang hubungan intim, ya, dalam 1 pekan 3 kali itu mengurangi faktor resiko penyakit jantung. Ya, masya Allah. Nah, makanya Pak, endorfin keluar tadi, adrenalin juga keluar, masya Allah. Ya, manfaat bagi jantung dan kesehatan. Nah, makanya laki-laki kalau istrinya nggak bisa melayani, ya, laki-laki terjatuh dalam maksiat. Apa diantaranya? Matanya liar, melihat wanita di jalan-jalan. Lain kalau istrinya memuaskan di rumah, dengan spontan matanya itu tertunduk, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia sudah puas. Ya. Kemudian dari sisi fisik juga demikian. Sperma numpuk, nggak dikeluarin, kata Ibnu Qayyim bikin apa dulu? Bikin apa?
was-was dan sor'ah. Menimbulkan penyakit was-was di hati dia dan bisa kena penyakit ayan. Ya. Makanya orang yang jarang hubungan intim, kepalanya panas. Sifatnya panas ini bisa bikin ayan. Ya. Makanya di sini penting hubungan intim rutin itu penting. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wajima'ul haid haramun tab'an wa syar'an. Hubungan intim dengan orang yang haid atau nifas itu haram secara tabiat dan secara syariat. Haram. Secara syariat jelas, ya. Allah dan Rasulnya melarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang wanita haid. Ya, maka katakan wahai Muhammad bahwasanya haid itu darahnya adalah penyakit, adzan, kotoran, najis. Fa'tazilun nisaa, maka jauhilah wanita yang haid. Jangan hubungan intim dengan wanita haid dalam kondisi haid, jangan. Ibnu Katsir menyebutkan yang menunjukkan Islam itu di tengah. Ya. Orang Yahudi ekstrem kanan, orang Nasara ekstrem kiri. Orang Yahudi mereka punya keyakinan wanita haid najis untuk disentuh. Disentuh aja najis. Apalagi tidur bareng plus hubungan intim. Jadi kalau ada wanita haid dan nifas, bagi orang Yahudi pisah kamar, pisah ranjang, nggak boleh nempel-nempel. Coba ekstrem kanan. Adapun orang Nasara, mereka ini berpendapat wanita haid dan nifas nggak najis, disentuh nggak najis, hubungan intim boleh. Coba. Jadi keluar darah boleh didatangin. Ini orang Nasara. Ya. Makanya Islam di tengah antara Yahudi, antara Nasara, antara ekstrem kanan, ekstrem kiri. Apa? Dalam ajaran Islam yang diajarkan Nabi, wanita haid dan nifas disentuh nggak najis, tidur bareng nggak najis, cuma jangan hubungan intim. Coba sempurnanya agama Islam. Nah, kemudian rahimahumullah jami'an. Adapun haid dalam sisi tabiat, kenapa dilarang? Karena ini ada, ini kotoran, najis, darah itu kotor. Ya, rahim. Jadi bagaimana proses terjadinya menstruasi? Wanita kalau sedang subur, ya, nanti itu ovarium akan mengeluarkan ovum, sel telur. Kalau nggak ada sperma yang menjumpai dia, maka dengan sendirinya, ya, nanti akan ada di ovarium itu menghasilkan corpus luteum. Hormon inilah yang akan mengikis rahim. Ya, sehingga terjadi menstruasi. Dan ini kotor, suatu yang kotor, dinding yang sudah dibuang dari dinding rahim, lapisannya dibuang. Nah, dan coba darahnya warnanya hitam, baunya menyengat. Ya, masa masih mau datangi kayak gitu, subhanallah. Makanya kalau istri satu, istri haid, suami ikut haid. Nah, kalau istrinya dua, satunya haid, yang satu nggak haid, berarti laki-lakinya nggak haid. Nah, barakallahu fiik. Kemudian rahmatullah. Kemudian kalau ternyata ovum ada yang dibuahin oleh sperma, ya, kemudian corpus luteum akan mengeluarkan hormon tadi ini, akan membuat dinding rahim tebal, sehingga dia nggak haid lagi. Ketika dinding rahim tebal, maka zigot tadi akan nempel ke dinding rahim. Ketika nempel, namanya nempel, bentuk proses baru, nanti akan ada sedikit keluar darah, bercak-bercak darah. Karena nempelnya tadi. Kemudian dia seperti bulu-bulu untuk siap menerima zigot, kemudian di situ dia berkembang. Tapi kalau nggak ada yang buahin, tadi apa? Dinding tadi nggak tebal dan kemudian langsung apa? Terjadi haid. Nah, demikian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah benar-benar menciptakan manusia dalam kondisi sempurna. Ini kita masih ngomong masalah haid saja. Nah, wanita kalau nggak haid, kita dapati sering wanita nggak haid,
karena minum pil KB misalkan, atau karena hormon dia memang kacau, atau dia memang sedang ada masalah. Nanti kalau wanita nggak haid, sering kita dapati apa? Ada tumor payudara. Kenapa? Normalnya wanita itu haid. Kalau nggak haid, berarti hormonnya bermasalah. Hormon yang bermasalahnya akan menimbulkan masalah kesehatan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lanjut Ibnu Qayyim rahimahullah. Tadi dikatakan jima'ul haid, orang yang haid itu nggak boleh didatangi, nggak boleh hubungan intim. Karena di sana ada beberapa jenis bakteri yang ada di rahim. Makanya jangan sampai bakteri ini ketemu sama sperma. Coba bagaimana Islam mengajarkan. Ya, umat Islam itu bersih, suci. Diajari dengan yang bersih-bersih. Bukan wanita haid dibolehkan hubungan intim. Bukan hubungan intim lewat dubur. Ini semua bukan dari Islam. Ya, ini bukan dari Islam. Nggak mungkin ketika ada bakteri Islam kemudian mengajarkan seperti demikian. Ya, sebagaimana didapati di rahimnya wanita yang haid itu banyak didapati sel-sel nanti yang apa? Yang mati, yang mau luluh lantak. Di situ ada bakteri, maka perlu untuk dibuang, dikeluarin. Ya, dikeluarin dengan apa? Darah melalui haid tadi, menstruasi tadi. Nah, dan sebaliknya akan ada bahaya. Selain itu bahaya berikutnya, kalau ada wanita haid kemudian dipaksa hubungan intim akan terjadi nazif. Apa itu nazif? Perdarahan yang sangat hebat. Orang hubungan intim maka rahim akan kencang dan pembuluh darah melebar. Saat itu pembuluh darah di tepi rahim, dinding rahim akan semakin banyak yang tegang sehingga apa? Banyak darah keluar. Akhirnya apa? Anemia. Coba. Betapa sempurnanya Islam, ya. Betapa sempurnanya Islam. Belum lagi bakterinya akan semakin tumbuh banyak, beranak pinak di situ. Makanya dibuang. Barakallahu fikum. Fa innahu mudhirrun jiddan. Ini sangat membahayakan sekali kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yaitu haid, kemudian hubungan intim. Wal atibba qatibatan tuhadziru minhu. Dan para dokter betul-betul melarang hubungan intim saat haid. Hubungan intim saat haid termasuk dosa besar. Hubungan intim lewat dubur termasuk dosa besar. Nah, termasuk dosa besar. Kemudian, subhanallah, pembahasan berikutnya coba. Bagaimana posisi hubungan intim yang nomor 1 yang terbaik? Nah, ranking 2, bagaimana posisi yang terbaik? Ranking 3. Tapi kita lanjutkan di periode atau episode berikutnya. Nah, insya Allah itu kayaknya nggak bisa ini part ke-7 karena harus part ke-8 ini. Insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi kalau bikin penasaran. Ya. Jangan lupa stay tune di gelombang yang sama. Nah, di hari Rabu pekan berikutnya. Barakallahu fikum, semoga diampuni. Ya. Lanjut aja, ini berlaku jam malam nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi jika ada kekurangannya ya atau kesalahan saya, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita sampaikan ini keberkahan ya dan bisa kita amalkan. Jangan lupa yang nggak hadir sampaikan. Kenapa? Ilmu ini dibahas sama ulama dan ulama membahas ada dalilnya. Nah, maka ini bukan kajian porno, bukan. Tapi apa? Untuk maslahat. Karena banyak orang nggak tahu. Coba dulu sampai ada sahabiat tanya, ya Rasulullah, suamiku minta dia mendatangiku dari duburku. Sahabat ini malu dan tanya dulu kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah bersabda, la ta'tu adbarihinna. Ya. Jangan datangi wanita itu, la ta'tun nisaa fi adbarihinna. Jangan datangi wanita itu dari lubang duburnya. Dilarang sama Rasulullah. Coba kalau nggak bertanya, terjadi dong sahabat dalam perkara seperti ini kalau nggak tahu ilmunya. Makanya disampaikan. Ya, kalau dubur diartikan, dubur itu bisa berarti arah. Dari arah belakang, tapi masuknya tetap kemaluan vital wanita, maka tidak mengapa. Ya, nanti akan dibahas. Apa jeleknya, efek sampingnya mendatangi istri dari belakang, tapi ke alat vitalnya. Ya, akan menyebabkan sperma tertekan,
jalurnya sehingga dia tersumbat. Ya, ajib ini pembahasannya. Tetapi yang dilarang jika masuk lubang dubur, yaitu dubur tempat keluaran feses. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Juga ketika haid didatangi pada alat vitalnya, itu nggak boleh. Barakallahu fikum, itu saja yang bisa saya sampaikan, harap dimaklumi ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.